kalau kita merasakan kemalasan, merasakan beratnya ibadah, yang perlu kita periksa kaitannya dengan pekerjaan tadi adalah asupan halal. Asupan halal itu membersihkan hati dan menguatkan ketaatan. Itu berkahnya asupannya halal. Yang kedua, yang mengganggu ibadah kita itu diantaranya adalah dosa. Jadi semakin banyak dosa kita, semakin berat kita beribadah, semakin kita tidak nyaman dan tidak bisa menikmati ibadah. Maka caranya memperbanyak istighfar. Kalau kita ingin menikmati ibadah kita, kalau kita ingin kemudian bisa merasakan ibadah yang khusyuk, ya, itu dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Bahkan juga kemampuan kita untuk beribadah kadang-kadang terhalang oleh dosa-dosa kita. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menceritakan, aku pernah terhalang dari Qiyamul Lail. Nggak bisa sholat malam 40 hari gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Gara-gara satu dosa, itu gagal bangun untuk Qiyamul Lail selama 40 malam. Ya, itu gambaran beliau tentang betapa dosa itu memang menghalangi ketaatan, menghalangi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pastikan halal, perbanyak istighfar. Yang ketiga adalah ya bereskan sesuai prioritas. Yang pertama harus dibereskan adalah ibadah fardu kita, semalas-malasnya kita. Jangan kehilangan ibadah fardu. Ya. Salat fardu, puasa fardu, ya sedekah fardu, ya sedekah fardu itu ya zakat. Sebagian ulama menambahkan kalau memiliki kemampuan ya besok kurban gitu ya. Itu sedekah yang kemudian mendekati kefarduan karena ya itu dibereskan dulu. Jadi ketika kita sedang tidak mood ya istilahnya, ibadah itu terasa nggak semangat gitu. Tetap jangan kehilangan yang fardu, yang wajib ya, prioritaskan. Yang fardu, yang wajib kita penuhi. Bereskan yang fardu, nanti pelan-pelan. Yang sunnah itu bisa ditambahkan dengan ya tadarruj atau dengan bertahap. Ya, ada ulama yang sampai memberikan tips kepada kita ya. Yang pertama, bereskan fardu, fardu sudah beres, fardu sudah enjoy, tambahkan yang sunnah, tapi untuk 3 bulan ke depan satu aja. Satu amalan sunnah aja. Biasakan satu amalan sunnah selama 3 bulan, misalkan jaga wudhu. Udah, amalan sunnah saya 3 bulan ke depan adalah jaga wudhu, jaga wudhu, jaga wudhu. Kan jaga wudhu itu bagus sekali ya. Di antaranya hikmah jaga wudhu adalah kita ini terjaga dari dosa. Ya, orang yang menjaga wudhunya akan dijaga Allah dari dosa. Ya, ya kan sayang wudhunya kalau digunakan untuk melakukan dosa. Gitu. Jadi jaga wudhu. 3 bulan udah terbiasa. Ya, kalau sudah mampu tambah satu, apa? Sholat rawatib atau sholat tahiyatul masjid gitu, atau sholat duha. Pokoknya satu aja dulu. Ya, satu amalan sunnah itu ditekuni dulu 3 bulan, rutinkan, udah mulai nyaman, udah mulai jadi kebiasaan, terasa ringan, baru tambah lagi. Demikian. Itu yang menjadi tips ya. Jadi nggak usah tergesa pengen semua amal sunnah dilakukan, nggak usah semua amal sunnah mau diambil, nggak. Karena ahabul amali ilallah yadwamuhu inqallah. Kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai Allah itu yang paling dawam, yang paling kontinu, yang memiliki kerutinan, menjadi kebiasaan, istiqomah, dilakukan. Itu poinnya di sisi Allah itu istiqomahnya, bukan besarnya, bukan kecilnya, bukan banyaknya, sedikitnya, bukan, tapi kontinu. Ya, jadi ya kalau mau memulai sholat malam ya nggak harus langsung banyak-banyak ya. 2 rakaat sebagai tahajud, 1 rakaat witir. Tapi rutin, tiap malam. 3 bulan, baru nambah kemudian 2 rakaat. Setelah bulan ketiga tambah 2 rakaat. Setelah bulan ke-6 baru tambah 2 rakaat. Katakanlah begitu, itu jauh lebih afdal. Kalaupun tidak mampu nambah, yang penting rutin aja deh. Gitu ya. Yang penting rutin aja. Itu akan menjadi satu kebaikan bagi kita. Yang berikutnya adalah ya doa mohon istiqomah. Jangan melupakan ihdinas siratal mustaqim, jangan melupakan ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik di akhir tahiyat. Jangan melupakan rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kapanpun kita sempat kita bisa membaca doa-doa demikian untuk istiqomahnya kita. Kemudian yang berikutnya adalah ya, punyailah lingkungan yang membuat kita juga terpacu untuk semangat beramal soleh. Kita punya target sehari baca Quran 1 juz. Tapi kita punya teman-teman yang nggak pernah baca Quran, nggak pernah bersentuhan dengan Quran. Ya, target 1 juz itu jadi berat sekali.
Tapi kita punya target 1 juz. Teman kita ustadz-ustadz yang sehari tilawahnya 3 juz, 5 juz. 1 juz itu jadi terasa ringan insya Allah. Jadi kita bisa melihat di situ ada faktor yang sangat penting, yaitu faktor lingkungan. Ya, jadi ya punya lingkungan yang bisa saling menyemangati, saling menguatkan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian Allah.